Ketika kita menjalani hidup kita perlu mengikuti beberapa prinsip dan aturan-aturan tertentu. Sayangnya, prinsip dan aturan yang kita jalan dalam hidup kita adalah apa yang kita pelajari secara sosial, secara culture, secara budaya, dan kita tidak membuat sendiri aturan hidup kita. Di sini kita akan bongkar gimana caranya kita berani merancang aturan hidup kita sendiri. Hai, namaku Umar dari Pembelajar Produktif dan kita sering membahas konten terkait pengembangan diri dan produktivitas. Di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip hidup. Dulunya aku belajar ini sudah lama dari berbagai sumber, tapi yang benar-benar men-trigger aku untuk membuat daftar prinsip hidup serta menuliskannya adalah buku The Happiness Project dari Gretchen Rubin. Di buku ini kita belajar untuk menentukan prinsip-prinsip hidup kita, rules-rules yang kita mau buat dalam hidup kita, selain hal-hal yang sifatnya moral universal, seperti bagaimana kita terus jujur, bagaimana kita jangan mencuri, hal-hal moral universal yang kita udah tahu. Ya, itu adalah satu prinsip hidup juga. Bagaimana kita punya norma adat, sosial, budaya, agama, itu penting, semua itu penting. Tapi, bagaimana kita berani untuk membuat prinsip hidup kita sendiri. Dan ada yang namanya personal commandments dari buku tersebut. Aku pun juga membuat personal commandments aku sendiri. Ada 10 daftar prinsip hidup yang aku miliki dan aku ingin membagikannya di video kali ini. Tapi aku akan membagikan nomor 1 sampai 5 saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Pernah aku bagikan prinsip ini di webinar dan responnya luar biasa, banyak sekali yang suka dengan konsep ini dan mulai membuat prinsip hidup mereka sendiri. Jadi kita coba rancang hidup kita perlu punya prinsip apa yang mau kita tambahkan dalam daftar prinsip hidup kita, lalu tuliskan, benar-benar kita hidupi, kita tempel di dinding kamar, kita taruh di home screen, lock screen handphone kita supaya kita terus ingat. Aku akan bagikan 5 dari 10 prinsip hidup aku. 1 adalah focus on purpose. Ketika aku berada di sebuah persimpangan, ketika aku bingung harus mengambil apa, ketika aku dihadapkan pada 2 pilihan berbeda, maka aku harus mengikuti intuisi aku dan ingat lagi, what's my goal? Apa targetan-targetan yang aku inginkan dalam hidupku? Artinya aku akan coba connect lagi, lihat lagi, apa sih yang benar-benar aku inginkan? Dan bukan hanya sebuah goal yang bisa kita capai, tapi purpose. Bagaimana kita bisa hidup dengan makna. Itu adalah prinsip hidupku nomor 1. Ketika aku bingung, aku akan kembali lagi. Pilihan mana yang paling mendukung purpose hidupku? Aku sendiri punya purpose hidup untuk terus bisa bermanfaat buat orang lain dalam bentuk mengembangkan orang. Spesifiknya dengan mengajar. Itu adalah passionku dari dulu, mengajar, dan aku senang banget self-development, productivity, pingin terus sharing tentang itu. Dalam berbagai bentuk. Dalam konten, di sosial media, video di YouTube seperti ini, membuat podcast di Spotify, sharing, bikin webinar, bikin kelas, online course, dan buat aku itu sangat menyenangkan. Jadi aku akan cari bagaimana pilihan-pilihan dalam hidup dan karir yang terus mendukung purpose aku tersebut. Nah, purpose hidupmu apa? Alasan hidupmu apa? Apa yang membuat kamu semangat untuk menjalani hari? Kita masuk ke prinsip yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana kita terus efektif, efisien, dan produktif. Apa maksudnya ini? Efektif, efisien, produktif. Ketika kita punya kegiatan-kegiatan, tugas-tugas, agenda-agenda dalam hidup kita, dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, tentu kita perlu berupaya untuk punya 3 hal ini. Yang pertama, efektif. Efektif adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, harus tahu dulu alasannya apa, goalnya apa, outcome-nya apa. Karena banyak sekali orang yang bekerja sekedar sibuk namun tidak produktif. Kelihatannya kerja, tapi nggak tahu apa yang dihasilkan. Nah, maka kita harus memastikan, oke, daftar tugas aku apa dan kenapa aku harus menyelesaikan tugas-tugas ini. Tugas ini berdampak ke apa? Tugas ini berdampak ke apa? Apa manfaatnya kalau aku menyelesaikan ini? Sehingga bukan hanya kita menghasilkan output, tapi kita menghasilkan outcome. Ya. Jadi ketika kita bekerja pasti ada hasilnya. Kita buat sebuah dokumen proposal pasti ada hasilnya. Tapi kalau nggak digunakan ya tidak benar-benar membantu kantor kita, perusahaan kita, atau diri kita sendiri. Dan hanya capek aja mengerjakannya. Ada hasilnya, tapi bukan hasil yang diharapkan. Efektif berarti hasil yang kita buat adalah hasil yang diharapkan. Ketika kita membuat sesuatu memang bermakna, ada manfaatnya, jadi kita perlu confirm lagi ketika kita diberikan tugas oleh atasan, ketika kita mau melakukan sesuatu sebagai seorang pebisnis, apa alasan kita melakukan suatu hal.
Itu selalu aku coba pikirkan, apakah waktuku layak digunakan untuk melakukan tugas ini? Apakah lebih baik aku melakukan tugas lain yang prioritasnya lebih tinggi? Kemudian efisien. Efisien itu artinya bagaimana cara kita bisa melakukan sesuatu dengan sumber daya yang lebih sedikit. Artinya, bagaimana kita menggunakan lebih sedikit waktu untuk menghasilkan yang lebih banyak. Nah, ini adalah strategi yang penting ketika kamu mau meningkatkan produktivitas. Jadi aku selalu berpikir, oke, gimana caranya tugas ini bisa aku selesaikan lebih cepat? Bagaimana caranya ketika aku mendesain konten, aku bisa mendapatkan kualitas yang baik, tapi dengan waktu yang lebih sedikit? Apakah aku menggabungkan, mengerjakan 5 konten sekaligus, 10 konten sekaligus? Apakah aku memisahkan berbagai task, dari sebuah workflow, dan aku batch, aku kumpulkan task-task yang berkaitan dalam satu waktu, sehingga pengerjaannya efisien. Jadi bagaimana kita berpikir sistem kerja kita dan meningkatkan efisiensi dari kerjaan kita. Itu kunci produktivitas. Dan yang ketiga adalah produktif itu sendiri, yaitu bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Menghasilkan belum tentu berkaitan dengan uang, walaupun itu salah satunya. Bisa juga menghasilkan karya tertentu, menghasilkan manfaat buat orang lain, menghasilkan pembelajaran baru untuk kita. Jadi mari kita mengisi hari-hari kita dengan suatu hal yang produktif. Tidak harus bekerja, kita juga perlu bekerja, tapi juga perlu belajar hal baru, kita juga perlu berkarya dan bermanfaat. Jadi prinsip hidup nomor 2 adalah efektif, efisien, produktif. Prinsip hidup nomor 3 adalah bagaimana kita menanam dulu, menuai belakangan. Satu orang mentorku, namanya Kak Marta, dia bilang ke aku, Mar, sekarang ketika lu baru mulai, fokusnya lu menebar manfaat dulu. Fokusnya lu lakukan yang terbaik, kasih manfaat buat orang lain. Nanti lu akan menuai manfaatnya. Dan ternyata benar sekali gitu. Kalimat itu disampaikan padaku di tahun 2020, dan itu sebelum pandemi. Dan sampai sekarang masih aku ingat. Dan ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang sudah aku tuai, karena aku menerapkan saran dari Kak Marta. Dia mengajarkan ke aku bagaimana caranya kita fokus untuk berbagi dulu, kasih manfaat ke orang lain dulu, dan tanpa sadar nanti Tuhan akan memberikan jalan untuk kita menemukan kebermanfaatan yang kita akan peroleh. Jadi hukum tabur tuai itu nyata adanya. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kita dapatkan. Meskipun tidak langsung saat itu, karena Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberikannya ke kita. Jadi fokus untuk menebar manfaat, dan nanti kita akan meraih hasilnya di kemudian hari. Prinsip hidup yang keempat adalah bagaimana kita perlu memperhatikan pikiran kita. Karena semuanya berkaitan. Apa yang kita pikirkan akan berpengaruh ke apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan berpengaruh pada apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan memengaruhi kebiasaan kita mempengaruhi karakter diri kita, dan karakter mempengaruhi nasib. Jadi semua dimulai dari mana? Semua dimulai dari pikiran kita. Kita perlu punya yang namanya growth mindset, pola pikir bertumbuh. Jadi ketika kita belajar hal baru, ketika kita mencoba melalui tantangan-tantangan dalam hidup, melewati berbagai pengalaman-pengalaman yang kadang menyenangkan, kadang menantang, kadang senang, kadang sedih, coba kita pikirkan. Bukan apakah aku sukses atau tidak, tapi apakah aku bertumbuh atau tidak. Did you grow? Bukan kamu dapat berapa rupiah, bukan. Tapi selama proses ini, apakah kamu bertumbuh? Apakah kamu menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kamu menjadi orang yang lebih bermakna? Apakah kamu menemukan dirimu? Apakah kamu lebih baik dari kemarin? Karena yang terkadang lebih penting adalah apakah kita menjadi versi diri kita yang lebih baik dari kemarin, bukan hanya apa yang kita capai, kesuksesan yang kita gapai. Ini adalah konsep yang penting sekali. Aku belajar banyak terkait mindset, terkait cara-cara berpikir yang efektif dari berbagai buku-buku legend. Salah satunya adalah The 7 Habits of Highly Effective People. Sangat recommended buku itu, silahkan kamu baca. 7 kebiasaan pribadi yang efektif oleh Stephen Covey. Dan terakhir, prinsip hidup nomor 5 adalah bagaimana kita terus connect dengan Tuhan. Ini salah satu hal yang aku benar-benar pelajari. Ketika kita connect dekat dengan Tuhan, dengan Allah SWT, kita akhirnya bisa lebih mudah menjalani tantangan-tantangan hidup ini. Bukan tantangannya jadi mudah dan kita nggak ada tantangan sama sekali, bukan gitu. Tapi kayak kita kuat aja ngejalaninnya. Dan terkadang susah untuk dijelaskan gitu ya. Karena ya ini kuasa langit itu, Allah sendiri yang membantu kita melewati tantangan-tantangan kita. Dan sering aku dengar seperti ini, jangan berdoa untuk kita menghadapi masalah yang mudah-mudah. Jadi jangan berdoa untuk
membuat masalah atau rintangan kita menjadi mudah, tapi berdoalah untuk diri kita yang lebih kuat sehingga kita bisa menghadapi masalah apapun. Ketika kita kuat menghadapi berbagai masalah, maka disitulah kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat ketika menjalani prosesnya. Itu adalah salah satu kunci yang menurutku tidak bisa ditinggalkan, bagaimana kita connect with God, karena lebih dari diri kita ada kekuasaan atau power, kuasa yang lebih besar lagi, dan Tuhanlah yang punya kendali atas segala sesuatu. Kita merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Maka 5 prinsip hidup yang bisa aku bagikan di video kali ini adalah: yang pertama, fokus ke tujuan, purpose kita apa. Yang kedua, bagaimana kita efektif, efisien, dan produktif. Yang ketiga, kita fokus memberi manfaat dulu, menebar benih dulu. Dan yang keempat, bagaimana kita fokus meningkatkan kualitas mindset kita. Serta yang kelima, bagaimana kita connect dengan Tuhan supaya kita diberkati dalam berbagai perjalanan di hidup dan keadaan kita. Semoga bermanfaat. Itu adalah prinsip 1-5 yang bisa kamu dapatkan di video ini, dan semoga kamu bisa terapkan juga. Silahkan kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin aku lanjutkan ke prinsip nomor 6 hingga nomor 10, aku bisa bahas di part 2 nanti. Jadi kalau ingin dilanjutkan, silahkan boleh komentar. Kalau banyak yang mau, nanti kita bikin part selanjutnya. Itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video lainnya. Terima kasih. Salam pembelajar.